Permisi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Mari silahkan masuk. Baik Ibu. Silahkan duduk, Nak, dengan posisi senyum. Baik Bu, terima kasih. Baik, dengan anak Tasya ya? Iya Ibu, terima kasih. Bagaimana kabarnya, Nak, hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, Ananda Tasya ini sudah tahu maksudnya Ibu panggil ke ruangan Ibu? Tidak Ibu, saya tidak tahu salah saya apa, makanya saya ada salah Ibu. Begini Nak, Ananda tidak perlu merasa takut atau merasa tegang pada proses konseling kita pada hari ini, karena teman-teman tadi juga sudah pernah banyak datang di ruangan Ibu, baik Ibu undang maupun tidak undang. Biasanya teman-teman Anda itu datang ke Ibu untuk berkonsultasi atau curhat-curhat. Baik Ibu. Nah, sebelumnya anak Tasya ini sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Bu, ini baru pertama kalinya saya ke ruang BK Ibu. Baik, kalau Ibu boleh tahu, menurut Ananda, apa peran konselor dan konseli pada proses konseling kita pada pagi hari ini? Menurut saya, setahu saya peran konselor itu untuk menyelesaikan masalah siswa Ibu. Baik Ananda, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan Ibu, tetapi pernyataan Ananda sedikit keliru. Nah, Ibu akan meluruskannya bahwa konselor itu adalah sebagai fasilitator dalam proses konseling kita pada hari ini, yang membantu Ananda untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Ananda hadapi. Sedangkan Ananda sendiri sebagai konseli berperan aktif untuk mengemukakan apa yang Ananda alami secara jujur, serta Ananda dituntut untuk menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang Ananda hadapi. Oh seperti itu Ibu. Maka dari itu saya akan berusaha untuk aktif selama sesi konseling ini. Baik, Tapi Bu, sebelumnya jangan sampai ada teman saya yang tahu ya Bu. baik Nak. Kalau soal itu, Ananda tidak perlu merasa takut atau khawatir dalam konseling, karena dalam proses konseling ini ada yang namanya kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang Ananda hadapi. Jadi Ananda tidak perlu merasa khawatir, karena insya Allah Ibu bisa menjamin pembicaraan kita ini tidak sampai kepada teman-teman Ananda atau teman orang lain. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu. Baik, kan Ananda sudah mengetahui peran konselor dan konseli pada proses konseling ini. Nah, selanjutnya sebelum Ibu membahas permasalahan Ananda, Ibu akan melakukan kontrak waktu dengan Ananda terlebih dahulu. Apakah 30 menit menurut Anda itu sudah cukup untuk melakukan proses konseling kita pada hari ini? Iya sudah cukup Ibu. Baik Ananda, terima kasih. Nah, beberapa hari yang lalu itu Ibu mendapatkan beberapa laporan dari beberapa guru Ananda bahwa Ananda ini sering tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan. Ananda juga biasanya masuk di jam pertama, tetapi di jam kedua, jam ketiga sampai jam terakhir itu Ananda tidak masuk ke kelas, atau Ananda ini membolos, tetapi Ananda berada di lingkungan sekolah. Apakah itu benar Ananda? Ini benar. Baik, kalau Ibu boleh tahu, sudah berapa kali Ananda sering membolos atau tidak masuk ke sekolah? Jujur Bu, saya sudah bolos sering kali Bu. Apa yang membuat Ananda itu melakukan bolos atau tidak masuk ke sekolah? Saya sering bangun kesiangan Bu, karena malamnya itu saya begadang Bu, nongkrong-nongkrong sama teman saya. Alhasil bangunnya terlambat. Terus juga bertepatan sama tugasku Bu, jadi takut tak pergi sekolah. Terus juga itu, apalagi kalau ada mata pelajaran bahasa Inggris Bu, jadi kok saya pergi sekolah. Baik Ananda, kalau Ibu boleh tahu dalam rangka kegiatan apa Ananda begadang? Terus Ananda bisa ceritakan kepada Ibu mengapa Ananda ini malas mengerjakan tugas Ananda sehingga tugas Ananda menumpuk?
Sebenarnya ibu, saya itu begadang karena selalu ke nongkrong sama temanku sambil main game bu di tongkrongan. Dan saya juga malas mengerjakan tugas karena kadang merasa bosan kak belajar bu. Mulai dari jam 7 pagi harus kak belajar di sekolah, terus kalau pulang belajar kak lagi DPR. Belum lagi ada juga les pernah suka mamaku bu. Terus kalau pulang ke rumah itu bisa capek mau kak belajar lagi tugasku. Oh, jadi Ananda merasa bosan dengan aktivitas Ananda yang setiap harinya begitu-begitu saja? Iya bu, kalau bosan saya lebih memilih tidur atau keluar nongkrong sama teman-temanku sambil main game daripada pergi tugasku. Baik Ananda, kalau Ibu boleh tahu, apakah orang tua Ananda ini sudah mengetahuinya bahwa Ananda ini sering tidak masuk ke sekolah atau sering keluar malam, atau orang tua Ananda juga sudah tahu bahwa Ananda ini sering membolos di sekolah? Bilang tahu ke orang tuaku bu, karena sibuk semua dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi Ananda ini tidak mendapatkan perhatian dari orang tua Ananda, jadi sehingga Ananda ini berpikir untuk melakukan hal apa saja yang ingin Anda lakukan. Begitu ya, Nak? Iya bu, kayak begitu. Jadi kalau Ibu boleh tahu apa yang Ananda rasakan ketika Ananda ini keluar nongkrong bersama teman-teman Ananda? Kalau sama ke teman-temanku bu, senang kurasa. Tapi kalau kupikir-pikir juga ternyata banyak juga kerugiannya yang kuterima. Oh ya, kalau Ibu boleh tahu kerugian seperti apa yang Ananda rasakan itu? Yang kayak sekarang masalah aku bu, nggak pergi ke sekolah karena bangun kesiangan, terus bolos semua. Apalagi sekarang ibu mau ke ujian semester, jadi harus banyak belajar sebenarnya. Baik, Ananda mengatakan bahwa Ananda Tasya ini harus giat belajar untuk menghadapi semester. Tetapi Ananda ini nyaman dengan lebih baik tidur dengan begadang bersama teman-teman. Ananda ini lebih memilih untuk keluar nongkrong daripada belajar. Iya bu, untuk sekarang mulai menyesali apa yang kulakukan bu. Karena sebenarnya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. Baik, Ananda butuh motivasi untuk belajar karena Ananda takut dalam ujian. Begitu ya, Nak? Iya bu, kalau begini terus kak, masalah terus ki sekolah aku gagal kak kamu dalam ujian itu bu. Baik, Nak. Jadi sekarang ini Ananda Tasya tidak usah merasa takut atau tidak usah dipikirkan bagaimana ujian Ananda. Yang penting sekarang ini Ananda harus belajar untuk mengatur waktu Ananda. Jika Ananda ingin keluar malam, berarti sebelumnya itu Ananda harus belajar sedikit-sedikit, belajar untuk menghadapi ujian Ananda semester nantinya. Terus Ananda mulai sekarang juga harus belajar memanajemen waktu Ananda. Baik ibu, terima kasih bu. Baik, Ananda, Ibu mengerti dengan perasaan Ananda yang alami sekarang, karena Ananda ini membutuhkan sedikit perhatian dari orang tua Ananda, dan Ananda ini hanya ingin menginginkan ketenangan ya di luar sana. Iya bu, betul sekali itu bu. Nah, kan sekarang Ananda sudah tahu baik dan buruknya yang Ananda lakukan beberapa minggu lalu ini. Jadi kalau Ibu boleh tahu rencana Ananda ke depannya itu apa ya, Nak? Sepertinya bu, saya akan belajar mengatur waktuku dengan baik. Dan teman-teman saya, kalau mau keluar juga nongkrong sama teman-teman, terus atur ke waktuku bu. Terus aku juga lebih serius lagi dalam sekolah saya. Tetapi bingung kak bu, harus kak bagaimana? Oh, baik, berarti dalam hati kecil Ananda ini Ananda ingin untuk berubah ya, untuk merubah sifatnya Ananda seperti tidak ingin seperti kemarin lagi. Iya bu, tidak mau kecewakan ke orang tuaku yang sudah bekerja keras di sekolah kan kak, untuk masa depanku.
bagus Ananda. Ananda ini kan telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat dengan permasalahan yang Ananda hadapi sekarang. Dan apakah Ananda ini bersungguh-sungguh dalam seperti yang Ananda tadi katakan? Iya Bu, mau kok seperti dulu lagi yang rajin ke belajar, supaya bisa kan naik kelas. Baik, Ibu yakin Ananda Tasya ini pasti bisa merubah diri Ananda ini menjadi lebih baik lagi. Iya Ibu, terima kasih atas bimbingannya Ibu. Baik Ananda, Ibu sangat senang mendengar antusias Anda pada proses konseling kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin Ananda sampaikan atau tanyakan kepada Ibu? Saya rasa sapi sudah cukup Ibu. Baik Ananda, berhubung waktunya juga sudah melebihi 30 menit, Ibu juga akan ada rapat setelah ini. Ibu rasa proses konseling kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang setelah Ibu sampaikan kepada saya. Saya masih sangat senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu Ibu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya permisi kembali ke kelas Budi. Baik Ananda, ada pun yang Ibu ingin sampaikan kepada Ananda bahwa beberapa hari ke depan nanti Ibu dan beberapa guru Ananda akan mengawasi Ananda nantinya. Apakah Ananda ini benar-benar merubah perilaku Ananda yang sudah tidak membolos lagi dan dapat mengejar beberapa pelajaran yang Ananda ketinggalan. Baik Ibu, saya mengerti Bu. Baik Ananda, selanjutnya nanti Ibu akan mengatur jadwal kita lagi untuk melakukan proses konseling selanjutnya. Baik Ibu. Baik Ananda, karena Ananda sudah mengikuti proses konseling pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Baik Bu, saya juga terima kasih Bu kepada Ibu. Kalau begitu, Assalamualaikum Bu. Ingat ya nak, jangan suka bolos lagi. Baik Bu. Oke.